menginformasikan tentang fikih wanita dari bab 1 sampai 3. Bab pertama yaitu tentang haid, bab 2 yaitu tentang orang yang sedang berhadas, bab 3 yaitu tentang istihadah dan haid. Perkenalkan, saya Eka Ismail Hawa bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Alfia, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Kafila Tunisa, nomor 14. Perkenalkan, nama saya Aulia Upandia Hinata, nomor 2. Perkenalkan, nama saya Maksilia, absen 15. Perkenalkan, nama saya Hidayat Rodolanio, absen 13. Materi yang pertama yaitu tentang haid. Haid adalah dalam bahasa artinya mengalir. Dalam arti syar'i adalah darah yang keluar dari alat kelamin perempuan yang berusia 9 tahun kalender hijriah dan darahnya keluar ada 24 jam dan keluar tidak karena sakit atau karena melahirkan. Untuk poin yang kedua yaitu tentang hukum belajar haid. Yang pertama yaitu fardhu ain bagi perempuan yang sudah balik. Wajib bagi perempuan yang sudah balik untuk belajar dan memahami tentang permasalahan haid, nifas dan juga istihadah. Sebab mempelajari hal-hal yang menjadi syarat keabsahan dan juga suatu batalnya ibadah dihukumi fardhu ain. Untuk yang kedua yaitu fardhu kifayah bagi laki-laki. Mengingat haid, istihadah dan juga nifas tidak bersentuhan langsung dengan ibadah kaum laki-laki, maka hukum belajarnya hanya fardhu kifayah. Untuk poin yang ketiga yaitu tanda-tanda balik. Yang pertama, genap usia 15 tahun kalender hijriah maupun komariah bagi perempuan maupun pria. Untuk yang kedua yaitu keluar sperma pada saat usia 9 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk yang ketiga yaitu haid bagi perempuan. Dan yang terakhir yaitu hamil atau melahirkan. Untuk poin yang ketiga yaitu usia haid. Awal usia haid yaitu 9 tahun kalender hijriah kurang dari 16 hari. Jika seorang perempuan keluar darah sebelum umur 9 tahun kurang dari 16 hari, maka bukan dihukum haid. Untuk yang keempat yaitu warna darah dan sifat darah. Hitam paling kuat yaitu dengan skor 5, merah kuat dengan skor 4, coklat antara merah dan kuning di skor 3, kuning lemah dengan skor 2, keruh antara kuning dan keruh di skor 1. Sifat darah haid yang pertama itu cair tidak berbau, skornya 0, cair bau 1, kental berbau 1 dan kental tidak bau 0. Skor 1 lebih kuat daripada skor 2, skor 2 lebih kuat dari skor 3, begitupun seterusnya. Sebagaimana contoh, hitam kental berbau lebih kuat daripada hitam kental tidak berbau. Untuk yang masa haid akan dijelaskan oleh saya akan menjelaskan tentang masa haid. Hitungan minimal darah haid yaitu 24 jam atau 1 hari 1 malam. Seperti contoh, pada tanggal 1 keluar darah pada pukul 7, kemudian berhenti pada tanggal 2 pukul 7. Untuk yang sambung, jika untuk yang putus-putus, pada tanggal 1 keluar darah 4 jam, kemudian pada tanggal 2 dan 3 darah berhenti. Kemudian keluar lagi pada tanggal 4 jam, tanggal 5 4 jam, dan tanggal 6 4 jam. Kemudian berhenti lagi pada tanggal 7 dan 8. Kemudian keluar lagi pada tanggal 9 4 jam dan tanggal 10 4 jam. Jika dijumlah semuanya ini baru mencapai 24 jam, ini sudah dinamakan haid. Pada tanggal 2 dan 3 ini tidak usah mandi karena belum ada 24 jam, wajib mandi ketika pada tanggal 10 setelah 24 jam. Hitungan umum haid yaitu 7 hari sampai 8 hari. Untuk maksimal haid yaitu 15 hari 15 malam. Untuk masa suci minimal masa suci yaitu 15 hari 15 malam. Pemisah antara haid pertama dan haid kedua yaitu 15 hari 15 malam. Catatan, apabila darah pertama dan kedua masih hitungan 15 hari 15 malam maka masih dihukumi haid. Selanjutnya yaitu keputihan. Kemudian adalah cairan yang keluar dari kemaluan perempuan. Warnanya bermacam-macam, ada yang kuning, keruh, dan juga bening. Yang pertama yaitu apabila
Apabila cairan tersebut keluar dari bagian luar dan tampak ketika jongkok, maka dihukumi suci dan tidak membatalkan wudhu. Yang kedua yaitu apabila cairan tersebut keluar dari bagian dalam dan masih bisa dijangkau alat kelaminnya laki-laki, maka dihukumi suci dan tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga, apabila cairan tersebut keluar dari bagian dalam dan tidak dapat dijangkau oleh alat kelaminnya laki-laki, maka dihukumi najis. Dan yang keempat, apabila ragu apakah cairan tersebut keluar bagian dalam atau pada bagian luar, maka dihukumi suci dan tidak membatalkan wudhu. Jika cairan kuning dan keruh itu dihukumi najis sebab keluarnya dari bagian dalam. Yang kedua adalah hukum bagi orang yang berhadas. Haram bagi hadas kecil yaitu bersolat, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran, tawaf di Baitullah. Haram bagi hadas besar yaitu sholat, sujud syukur dan tilawah, puasa wajib maupun sunnah, tawaf wajib maupun sunnah, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu apabila menghafalkan dengan niat membaca itu dihukumkan haram. Jika niat berzikir atau doa, maka hukumnya diperbolehkan lewat atau berdiri di masjid. Yang terakhir, membawa atau menyentuh Al-Quran. Haram bagi wanita yang sudah haid. 1. Semua yang haram bagi hadas besar. 2. Berpuasa. 3. Masuk atau berjalan di masjid bila khawatir darah haid menetes. 4. Jima. 5. Ditalak atau diceraikan. Ini hukumnya haram bagi suami karena bisa memperpanjang masa iddah. Hal-hal yang tetap haram walaupun darahnya sudah berhenti jika sudah bersuci, kecuali puasa, cerai, lewat di depan masjid, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri, bersuci dari hadas. Sunnah, perempuan yang telah bersih dari haid setelah bersuci sangat sunnah memakai wewangian, kecuali orang yang sedang berpuasa atau umrah. Karena orang yang sedang berpuasa makruh memakai wewangian, sedangkan orang yang ihram haram memakai wewangian. Berikut hal yang mewajibkan mandi. 1. Bersetubuh. 2. Keluar sperma dari laki-laki ataupun perempuan. 3. Haid. 4. Nifas. 5. Melahirkan. 6. Meninggal. Berikut tata cara sholat atau bersuci bagi perempuan yang sedang keputusan dari istiqadah. 1. Membersihkan alat kelamin dengan najis. 2. Menghentikan darah dengan salah satu dari dua cara, yaitu menghambat dengan semacam kapuk atau mengikat dengan kain dengan model seperti celana, diikat dengan kuat. 3. Wudhu dengan berkesinambungan dan secara berturut-turut. Ketika membaca anggota wudhu, anggota sebelumnya harus masih basah. Niat wudhunya adalah nawaitul wudhu'an istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. 4. Segera melaksanakan sholat. Boleh menunda sholat dengan alasan melakukan hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan sholat, seperti menjawab azan, menutup aurat dan mengaji jamaah. Tata cara tersebut dilakukan serangkaian bersuci berlaku untuk satu saat fardu.
istihadul haid. Istihadul haid secara biasa yaitu mengalir. Menurut arti syar'i yaitu darah yang keluar dari alat kelamin perempuan yang tidak sesuai dengan ketentuan haid nifas. Terus ada 7 pembagian istihadul haid. Yang pertama yaitu mubtadi'ah mumayyizah. Pengertian mubtadi'ah mumayyizah adalah perempuan pertama kali haid keluar darah melebihi 15 dari 15 malam, bisa membedakan antara darah kuat, darah lemah, dan darah yang memenuhi syarat-syarat mumayyizah. Hukumnya darah kuat dihukumi dengan haid, darah lemah dihukumi dengan istihadah. Ada 3 syarat-syarat mubtadi'ah mumayyizah. Yang pertama yaitu darah kuat tidak boleh kurang dari sehari semalam atau 24 jam. Yang kedua yaitu darah kuat tidak boleh melebihi 15 dari 15 malam. Yang ketiga yaitu darah lemah tidak boleh kurang dari 15 dari 15 malam. Yaitu darah lemah bisa mengambil MBK sekarang juga. Terima kasih. Yang kedua yaitu mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Pengertiannya adalah perempuan pertama kali haid keluar darah melebihi 15 dari 15 malam, tidak bisa membedakan antara darah kuat, darah lemah, dan darah yang tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat mumayyizah. Hukumnya haid disamakan dengan hitungan minimal haid atau 24 jam. Yang ketiga yaitu mubtadi'ah mumayyizah. Pengertiannya adalah perempuan yang sudah pernah haid keluar darah melebihi 15 dari 15 malam, bisa membedakan antara darah kuat, darah lemah, dan darah memenuhi syarat-syarat mumayyizah. Hukumnya darah kuat dihukumi dengan haid, darah lemah dihukumi dengan istihadah. Untuk yang keempat yaitu mu'tazah ghairu mumayyizah dzakira li adatiha qadran wa waqtan, adalah perempuan yang sudah pernah haid dan keluar darah melebihi 15 hari 15 malam, dan dia tidak bisa membedakan mana yang darah kuat dan mana yang darah lemah, dan darah tidak memenuhi syarat-syarat mumayyizah, dan darah hanya ada satu warna, dan dia ingat adat, jumlah, dan juga waktunya. Hukumnya yaitu haid disamakan dengan hari kebiasaan atau hari adat. Adat terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adat tetap. Semisal bulan pertama haid 7 hari, bulan kedua haid 7 hari, bulan ketiga haid 7 hari. Maka bulan keempat jika mengalami istihadah, haid yang hanya diambil untuk haid yaitu 7 hari. Yang kedua yaitu adat yang berubah dan belum sampai berjalan selama 2 kali putaran. Contoh, haid bulan pertama 3 hari, haid bulan kedua 5 hari, haid bulan ketiga 7 hari. Jika bulan keempat mengalami istihadah, maka hukum haidnya disamakan dengan bulan terakhir atau bulan ketiga yaitu 7 hari. Untuk yang ketiga yaitu adat haid yang berubah dan berjalan 2 kali putaran. Yang pertama haid bulan pertama 3 hari, haid bulan kedua 5 hari, haid bulan ketiga 7 hari, haid bulan keempat 3 hari, haid bulan kelima 5 hari, haid bulan keenam 7 hari. Dan jika haid di bulan ke-7 dia mengalami istihadah, maka dihukumi haid disamakan dengan bulan pertama yaitu 3 hari. Untuk adat yang terakhir yaitu adat haid yang berubah dan berjalan 2 kali putaran secara tidak urut. Seperti contoh, haid bulan pertama 9 hari, haid bulan kedua 7 hari, haid bulan ketiga 5 hari, haid bulan keempat 7 hari, haid bulan kelima 9 hari, haid bulan keenam 5 hari. Jika bulan ke-7 mengalami istihadah, hukumnya yaitu dia ikut adat yang terakhir bulan awal atau bulan terakhir. Yang kelima adalah mu'tadzah ghairu mumayyizah nasiyah li adatiha qadran mawaqtan, adalah perempuan yang sudah pernah haid keluar darah melebihi 15 hari 15 malam, tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, dan darah keluar tidak memenuhi syarat-syarat mumayyizah, dan darah keluar hanya satu warna, dan dia lupa jumlah adat dan waktunya. Hukumnya perempuan tersebut dinamakan mutahayyirah atau perempuan bingung. Setelah hitungan 15 hari 15 malam, maka dia dihukumi sebagaimana orang haid dengan
dengan hukum sebagai berikut. Haram baginya bersentuhan kulit dengan suami antara pusar hingga lutut, membaca Al-Quran di lain waktu sholat, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, berdiam diri di masjid, lewat depan masjid. Dan dihukumi sebagaimana orang suci dalam hal yang pertama, sholat wajib maupun sunnah, tawaf wajib maupun sunnah, puasa wajib maupun sunnah, i'tikaf, cerai, dan juga mandi suci. Apabila dia tidak ingat sama sekali waktu terakhir haid bulan sebelumnya, maka dia wajib mandi ketika hendak melakukan sholat fardu. Dan apabila dia hanya ingat waktunya saja, contohnya dia ingat waktu asar dia berhenti darah, maka setiap asar dia wajib mandi, selanjutnya cukup wudu. Tata cara berpuasanya yaitu puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, namun 15 harinya sudah pasti tidak sah karena dihukumi sebagaimana haid. Yang keenam yaitu muqtadah wiru memayyizah zakirah li adatiha qadron lawaktan, adalah perempuan yang sudah pernah haid, keluar darah melebihi 15 hari 15 malam, jika bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, dan darah keluar tidak memenuhi syarat-syarat memayyizah, dan darah keluar hanya satu warna, dan dia hanya ingat lama hari haid dan lupa hari mulainya. Hukumnya, hari yang diyakini haid dihukumi haid, hari yang diyakini suci dihukumi suci. Yang ketujuh yaitu muqtada ghairu mumayyizah zakirah li adatiha waqtan la qadaran, adalah perempuan yang sudah pernah haid, keluar darah melebihi 15 hari 15 malam, tidak bisa kebijakan darah kuat dan darah lemah, dan darah keluar tidak memenuhi syarat-syarat mumayyizah, dan darah keluar hanya satu warna, dan dia hanya ingat waktu keluarnya, dan dia lupa lama hari haidnya. Hukumnya, hari yang diyakini haid dihukumi haid, hari yang diyakini suci dihukumi istihadah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan. Kami mohon maaf apabila ada perkataan atau ucapan yang kurang berkenan di hati para hadirin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.